Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu berkaitan dengan hukum Islam di dunia modern. Ini karena pada pertemuan yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa yang disebut dengan teori hukum Islam kontemporer itu, yang pada dasarnya ada keterhubungan antara teori-teori hukum Islam pada masa klasik pertengahan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Karena itu, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana teori hukum Islam di dunia modern atau hukum Islam di dunia modern yang akan kita awali dengan pertama dengan mengutip periodisasi perjalanan atau periodisasi perkembangan hukum Islam menurut Khodori Bik. Dari situ nanti saya akan mengambil satu periode yang sangat penting yang merupakan transisi dari masa pertengahan menuju masa modern. Lalu setelah itu kita akan melihat bagaimana teori hubungan atau teori interaksi dan kontak antara Islam dan Barat, dan kita akan sampai kepada satu poin tentang bagaimana Islam menjalani interaksi dengan Barat itu di era modern. Baik, yang pertama saya ingin mengutip sebuah kitab yang berjudul Tarikh Tasri' Al-Islami yang ditulis oleh almarhum Asy-Syaikh Muhammad Al-Khodori Bik itu dalam buku atau kitab yang berjudul At-Tarikh Tasri' Al-Islami ini, Muhammad Khodori Bik membagi periode hukum Islam menjadi 6. Yang pertama adalah At-Tashri' fi Hayati Rasulillah, yaitu perkembangan atau pertumbuhan atau hakikat atau dinamika hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian At-Tashri' fi Ahdi Kibari Sahabah, Tashri' atau hukum Islam pada masa Kibarus Sahabah, yaitu sahabat-sahabat besar. Dalam hal ini kita perlu sedikit mengungkapkan definisi tentang periodisasi atau tobakot ya. Tobakot itu artinya generasi-generasi yang bertemu dengan Nabi Muhammad atau tepatnya lagi generasi awal Islam itu dibagi menjadi ada sahabat, ada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Lalu ada juga yang menyebutnya dengan kibarus sahabah, ada sigorus sahabah. Nah, kibarus sahabah itu artinya mereka-mereka yang bertemu dengan Nabi secara langsung, yang dalam hal ini diistilahkan secara umum sebagai sahabat itu. Jadi sahabat atau kibarus sahabah itu adalah generasi awal Islam yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah At-Tashri' fi Ahdi Sighoris Sahabah. Jadi perkembangan hukum Islam pada zaman sahabat kecil. Sahabat kecil itu bahasa lainnya ya tabi'in. Kemudian periode keempat adalah At-Tashri' fil Ahdil ladzi sara fihi al-fiqhu ilman minal ulum. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting. Di pertemuan pertama saya sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana fikih atau hukum Islam yang sekarang ini kita praktekkan sebagai bagian dari kehidupan beragama itu tidak muncul dan tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui proses panjang. Nah, menurut Khodori Bik itu terjadi pada periode keempat, yaitu At-Tashri' fil Ahdil ladzi sara fihi al-fiqhu ilman minal ulum. Jadi satu periode hukum Islam pada periode ketika fikih itu menjadi disiplin ilmu mandiri gitu ya, disiplin ilmu minal ulum dari berbagai macam aneka disiplin ilmu pada zaman itu. Wa dhahara fihi gitu nawabihul fuqaha. Jadi kemudian muncullah madhab-madhab itu, muncullah para ahli fikih yang terkemuka, alladzina al-qaid
ulkiyat ilaihim maqaliduz zi'amah ad-diniyah. Jadi yang kemudian kepada mereka itulah dikaitkan atau dinisbahkan taklid keagamaan. Jadi pada periode 4 ini terjadi yang disebut dengan ada perkembangan yang menarik, yaitu munculnya fikih sebagai ilmu mandiri atau menjadi disiplin ilmu dari sekian banyak ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para fuqaha, dan para fuqaha itu yang nanti di belakang hari menjadi sumber, bukan sumber ya, tetapi menjadi figur-figur yang diikuti secara dalam tanda petik membagi buta atau taklid tadi itu. Kemudian yang kelima adalah at-tasyri' fil ahdi alladhi dakhalat fihi al-masailu al-fiqhiyatu fi dauril jadal li tahqiqil masail al-mutallaqat minal a'immah. Jadi periode yang kelima itu oleh Khodoribik disebut sebagai periode ketika persoalan-persoalan fikih mulai bermunculan, pada periode ketika perdebatan di kalangan fuqaha itu juga mulai muncul. Waduhuril mu'allafat al-kabirah wal ma'asail al-kasirah. Jadi lahirnya buku-buku yang sangat banyak dari berbagai bidang keilmuan, tentu saja fikih termasuk di dalamnya, dan masalah-masalah yang besar. Wayantahi hadal ahdu bintiha iddaulatil abasiyati. Dan periode ini ya berakhir pada zaman berakhir bersamaan dengan hancurnya Baghdad, Daulat Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah di Baghdad, oleh karena wa igharatut tartar ala mamalikul Islam. Jadi min Baghdad wa igharatul, jadi bersamaan dengan serangan Tartar kepada mamalikul Islam, jadi kepada negara-negara atau kepada kerajaan-kerajaan Islam. Wa ba'da dzalika biqalilin fi Misr, dan kemudian di Mesir. Nah, itu yang kelima. Yang keenam ini yang menarik, at-tasyri' fi ahdi taklid fi ahdi taklid wa huwa ma ba'da dzalika ilal an. Jadi periode keenam adalah yang disebut oleh Khodoribik sebagai at-tasyri' fi ahdi taklid. Jadi tasri' pada zaman taklid, al-makhdha wa huwa ma ba'da dzalika ilal an, yaitu pada zaman hari setelah keruntuhan Baghdad itu sampai hari ini. Hadza tartib waladhi ra'aitu. Nah, jadi inilah tertib atau urutan-urutan yang diikuti atau yang dikemukakan, yang ditawarkan oleh Khodoribik. Nah, sampai di situ maka kita tahu bahwa periode ke-6 menurut Khodoribik itu adalah periode ketika Islam mulai mengalami kemunduran secara peradaban oleh karena serangan Tartar atau Mongol ya terhadap Baghdad. Kalau kita mempelajari sejarah peradaban Islam, tentu kita semuanya mengetahui tentang peristiwa itu. Meskipun yang menarik adalah belakangan hari lalu Mongol, keturunan-keturunan Mongol itu lalu menjadi pendiri kerajaan atau imperium Islam yang besar sekali dan memberikan warisan peradaban Islam yang cukup penting, yaitu Mughal di India. Jadi sebenarnya para pendiri kerajaan Mughal itu adalah keturunan Genghis Khan yang atau penguasa-penguasa Mongol yang dulu menyerang Islam di Baghdad. Nah, oke. Pada periode ke-6 ini ada hal yang juga menarik, yaitu menurut Khodoribik adalah, saya bacakan saja apa yang dia tulis, bahwa di sini dia sebutkan ad-daurus sadis, periode ke-6 itu adalah min sukuti Baghdad ala yadi Hulagu Khan, bukan Genghis Khan ya, tapi Hulagu Khan. Jadi periode ke-6 adalah sejak runtuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan ilal an wa huwa daurut taklid al-makhdha. Itu. Jadi daurut taklid itu terjadi pada saat ini.
Kemudian dia menyatakan ada dua hal penting yang terjadi pada zaman itu, yaitu kita usilati baina ulama il amsoril islamiyati. Jadi ada perkembangan yang menarik pada zaman itu adalah kita istilah. Jadi terputusnya sambungan, terputusnya koneksi antara ulama-ulama di berbagai daerah, di berbagai wilayah Islam. Kemudian yang kedua adalah kita usilati bainana wa baina kutubil a'immah. Ya, ini jadi kita usilati bainana wa baina kutubil a'immah, yaitu terputusnya hubungan kita hari ini yang masih ada sampai hari ini, bainana ya wa baina kutubil a'immah, dan warisan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya mengutip pandangan Khodoribik tentang 6 periode perkembangan hukum Islam ini? Karena periode terakhir yang dia kemukakan itu menurut saya sangat penting untuk kita masuk ke dalam konteks hukum Islam dan modernitas. Itu ya. Jadi periode ke-6 adalah ia sebut sebagai periode taklid, ketika Baghdad runtuh di tangan Hulaguhan. Kemudian dari situ itu melahirkan dua persoalan yang disebut oleh Khodoribik itu adalah inqita' tadi itu, putusnya koneksi antara kalangan ulama-ulama di wilayah Islam. Kemudian yang kedua adalah putusnya koneksi antara kita hari ini dengan kitab-kitab para ulama masa lalu. Persoalan kita setuju apa tidak dengan pandangan itu persoalan lain nanti. Tetapi ini bisa kita jadikan sebagai pintu masuk untuk menganalisis lebih jauh. Itu bagian pertama. Bagian kedua, untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Khodoribik ini, maka saya ingin mengajukan satu teori, yaitu teori tentang hubungan antara Islam dan Barat sepanjang peradaban ini ada, atau sepanjang sejarah peradaban dunia. Ada 3 periode menurut saya yang saya ingin ajukan sebagai teori hubungan antara Islam dan Barat sepanjang sejarah. Pertama adalah periode ketika Islam sebagai agama yang bernama Islam, ya, karena kalau kita perdebatkan bahwa banyak sekali pandangan yang menyebut ya Islam itu kan ada sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Tapi yang saya maksudkan Islam di sini adalah ar-risalah ba'dal fatrah. Jadi ar-risalah ba'dal fatrah itu artinya risalah tauhid ba'dal fatrah. Al-fatrah itu dalam sejarah peradaban dimaknai sebagai kekosongan wahyu gitu. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang sejarah peradaban, maka ada istilah Nabi Muhammad menerima risalah atau wahyu atau anubuah itu ba'da fatratil wahyi gitu. Setelah ada kekosongan wahyu dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah periode ma baina al-masih ila nubuwati Muhammad, ila risalati Muhammad. Jadi periode antara Nabi Isa al-Masih dengan Nabi Muhammad itu kan ada Yaumul Fatrah gitu. Nah, pada Yaumul Fatrah itu tidak ada nabi gitu ya. Tapi kita tahu ada peradaban-peradaban lain yang berkembang pada zaman itu. Nah, maka periode pertama yang ingin saya ajukan adalah satu periode ketika ar-risalah an-nubuwah yang melahirkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu belum ada peradaban lain yang sudah berkembang. Yang kalau kita baca sejarah, misalnya yang ditulis oleh siapa? Mana Khalil Al-Qotton itu dia menyebut apa peradaban barat dan peradaban timur. Romawi di barat, kemudian Persia di timur. Tentu saja Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan an-nubuwah ba'da fatratil wahyi tadi itu belum ada. Maka ketika Islam yang dibawa Nabi Muhammad sebagai agama dan kemudian melahirkan peradaban baru itu belum ada, peradaban dunia dikuasai oleh di barat ada Romawi,
Yunani Romawi itu hal yang juga nanti perlu penjelasan tersendiri, tentu tidak di sini. Kemudian di timur ada Persia. Maka kalau kita hubungkan dengan tadi interaksi antara Islam dan Barat pada zaman itu, kalau Barat pada zaman itu kita maknai sebagai Romawi, maka artinya zaman itu Romawi sudah berjaya dan Islam sebagai peradaban baru atau agama baru baru muncul di kira pada tahun 500-an ya. Pada tahun 500-an uh, Masehi itu ya. Pada tahun 500-an Masehi gitu. Jadi ada Yaumul Fatrah itu cukup panjang. Maka periode pertamanya adalah peradaban barat berjaya menguasai peradaban dan Islam baru muncul sebagai agama baru yang kemudian nanti melahirkan peradaban baru. Itu periode pertama ya, periode pertama. Periode yang kedua adalah kalau kita ikuti periodisasi dalam sejarah Islam tentu berbeda-beda, tetapi kita tahu Nabi Muhammad, sahabat, kemudian daulah-daulah, ada daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Fatimiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi poin pentingnya adalah pada zaman Abbasiyah di dunia timur, di Arab, kemudian zaman Umayyah II di Spanyol, di dunia barat, Islam mengalami perkembangan peradaban yang luar biasa. Maka ini saya ingin menyebutnya sebagai periode kedua, yaitu ketika peradaban barat runtuh, berada pada titiknya yang paling rendah, dan Islam muncul sebagai penguasa peradaban dunia dalam waktu yang cukup panjang. Baik itu di barat, di Spanyol ya, maupun kemudian di timur ada Abbasiyah, tapi setelah Abbasiyah dihancurkan oleh tentara Mongol tadi, oleh Hulagu Khan. Kemudian kita juga melihat di tempat lain ada Turki Utsmani, ada Mughal, dan ada Safawi di Persia atau di Iran hari ini. Nah, itu periode kedua, yaitu ketika peradaban Islam menjadi penguasa peradaban dunia, sementara Barat mengalami kemunduran, termasuk yang oleh para sejarawan disebut sebagai tonggak atau tanda itu adalah ke tanda peradaban Barat atau Romawi yang mulai hancur itu ya, yaitu penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih. Oke. Kemudian masuk periode ketiga. Periode ketiga itu adalah kalau kita hubungkan dengan aneka ragam penjelasan tentang periodisasi hukum Islam tadi, atau yang pada pertemuan pertama sudah saya sebutkan, maka ada persambungan yang luar biasa. Karena periode ketiga ini adalah ketika Islam mengalami persoalan-persoalan internal secara politik, kemudian itu memberikan akibat kepada kemunduran peradaban Islam. Islam sebagai pusat peradaban keilmuan juga mengalami kemunduran, sementara di sisi lain Barat mengalami kemajuan, itu yang ditandai dengan Renaissance di Italia dan kemudian berkembang menjadi peradaban modern seperti yang kita lihat pada hari ini. Maka saya ingin menyebut itu periode ketiga, yaitu periode ketika Islam tidak lagi mengalami kemajuan peradaban seperti yang terjadi pada masa yang disebut sebagai Golden Age, masa keemasan itu, sementara Barat sekarang ini menjadi penguasa peradaban. Nah, kontak antara Islam dan Barat pada periode ketiga inilah yang disebut sebagai masa modern. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari tiga periodisasi yang saya ajukan tadi, periode pertama adalah ketika Barat yang dalam hal ini diwarisi oleh Romawi menguasai dunia, dan Islam sebagai peradaban dan atau agama baru belum lagi lahir. Kemudian ketika Islam lahir dalam waktu yang tidak lama dan spektakuler menjadi pusat peradaban dunia, Barat yang dalam hal ini sekali lagi diwakili oleh Romawi dan juga beberapa negara Eropa mengalami masa kegelapan secara intelektual. Nah, kira-kira gitu. Kemudian pada periode ketiga adalah ketika Islam mengalami kemunduran secara peradaban, lalu Barat
sekali lagi mengambil alih eh, peradaban dunia, tetapi kali ini pusatnya tidak aktornya tidak lagi Romawi seperti pada masa itu, melainkan Eropa. Yang lain yaitu Inggris terutama ya. Karena itu dalam sejarah dunia kita sering mendengar istilah eh, apanya Pax Britannica. Pax Britannica itu artinya ya Britania atau Inggris lah yang menjadi kiblat. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terjadi aneka macam invasi politik ya, termasuk Britain itu negara Britain apa namanya, Inggris Raya, Inggris memiliki strategi jajahan yang luar biasa, sehingga satu satu istilah yang sering ditempelkan kepada Inggris dalam hal ekstensifnya atau luasnya wilayah jajahan mereka itu adalah eh, mereka punya koloni-koloni that sun never set, sampai dikatakan begitu, sun never set. Jadi luasnya koloni Inggris itu sampai dikatakan kalau kita lihat gitu matahari tidak pernah terbenam. Nah, itu artinya begini, mereka menguasai sejauh sejauh New Zealand ya, kemudian juga ke ke barat sampai juga sampai ke Amerika gitu. Sehingga kalau pagi di New Zealand, di Amerika masih malam. Nanti sampai Australia, sampai Asia, sampai India, sampai yang mana-mana itu. Sehingga dengan kata lain, saking luasnya jajahan wilayah jajahan Inggris atau koloni Inggris itu, sampai-sampai sun never set gitu. Matahari itu tidak pernah tenggelam di wilayahnya, karena kalau kita jalan dari satu koloni ke koloni yang lain selalu siang, karena kita balik lagi nanti siang lagi. Oke. Nah, jadi itu ya. Kemudian ketika Inggris menjajah, dalam tanda petik menjajah, atau memang iya menjajah dalam arti sebenarnya Amerika Latin gitu ya, benua Amerika itu maksud saya, benua Amerika, kemudian lahirlah the United States of America. Maka Amerika yang sebenarnya adalah anak keturunan Inggris itu lalu menjadi sumber atau madhab peradaban baru dalam kehidupan dunia, sehingga yang madhab atau moto yang dulu bernama Pax Britannica berubah menjadi Pax Americana. Nah, jadi semua Amerika. Dulu semua Inggris, semua Britain. Nah, itulah periode ketiga ya, yang kalau kita lihat negara atau kerajaan-kerajaan Islam mana yang bertemu dengan itu ya, salah satunya yang bisa kita bicarakan adalah kerajaan atau Imperium Utsmani. Jadi Turki Utsmani bertemu dengan kekuatan-kekuatan Barat yang mengalami konsolidasi, meskipun sebenarnya kalau kita lihat Turki Utsmani ini juga memperluas wilayah wilayah apa ya? Wilayah taklukannya sampai ke Eropa. Misalnya bagaimana kalau kita melihat museum di Austria misalnya. Kemudian atau di sekitar-sekitar situ. Maka mereka punya catatan tentang Turki Utsmani yang menguasai mereka meskipun dengan bahasa yang kurang positif. Nah, jadi sampai di situ maka kita menyatakan di sini bahwa periode ketiga adalah periode modern yang pada saat itu Islam sudah mengalami kemunduran secara peradaban, secara etos keilmuan, dan kemudian digantikan oleh peradaban Barat. Nah, ketika Islam yang sudah mulai melemah tadi berinteraksi dengan peradaban Barat, itulah yang disebut dengan era modern. Nah, ini pengaruhnya apa terhadap dunia Islam? Pertama adalah munculnya pemikir-pemikir atau penguasa-penguasa yang berusaha menerjemahkan interaksi dengan Barat itu sebagai spirit untuk meraih kembali kejayaan peradaban Islam. Misalnya, saya ingin menyebut nama seorang penguasa di Mesir ya, namanya Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini sebenarnya adalah seorang gubernur dari Turki Utsmani yang bertugas di Mesir, dan kemudian merasa bahwa perlu ada pembaruan dalam dunia Islam,
Dan salah satu cara membarui dunia Islam itu adalah dengan mengadopsi itu ya, atau berinteraksi dengan Barat tadi itu, melahirkan satu inspirasi bahwa kita harus mengadopsi cara-cara yang digunakan oleh Eropa atau masyarakat Barat dalam menghadirkan peradaban atau melakukan revitalisasi peradaban dunia. Maka, menurut seorang penulis, Muhammad Ali Pasha itu adalah seorang penguasa yang secara sadar ingin dalam tanda petik mengundang kehadiran Barat dalam upaya untuk melakukan revitalisasi Islam yang sudah mengalami kemunduran pada masa. Nah, itu kan nyambung ya, karena tadi periode terakhir yang dikemukakan oleh Khodori Bek itu adalah masa taklid itu. Nah, masa taklid itu dalam peradaban Islam ya kemunduran, hilangnya etos, tapi dalam konteks hukum Islam yaitu tadi kita semata-mata mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Madzhab tanpa bersikap kritis gitu. Nah, jadi di situ Muhammad Ali Pasha mengirim pelajar-pelajar ke Eropa, terutama ke Prancis. Kemudian juga ada satu pemikir yang disebut sebagai generasi-generasi awal pembaruan Islam itu adalah Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi yang berkunjung ke Paris, ke Barat ya, ke Prancis, ke Paris. Lalu sepulang dari situ dia menulis kitab yang sangat terkenal, At-Talkhisul Ibris fi Ziyaratil Baris. Jadi dia menuliskan kesan-kesan positifnya setelah berkunjung ke Paris. Demikian pula muncul tokoh-tokoh pembaharu berikutnya seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridho. Di belahan dunia lain juga kita melihat ada pembaharu-pembaharu yang bermunculan itu. Nah, jadi sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa periode ketiga dari interaksi Islam dan Barat itu adalah satu periode yang kita sebut sebagai era modern. Nah, bagaimana kaitannya dengan hukum Islam? Tentu saja ini menjadi hal yang sangat menarik karena proses-proses pembaruan yang diajukan oleh para pembaharu Muslim tadi itu tidak terpisah dari hukum Islam. Misalnya berkaitan dengan ijtihad. Jadi kalau kita melihat bagaimana proses-proses pembaruan itu berlangsung, salah satunya adalah revitalisasi ijtihad. Karena pada zaman taklid itu misalnya Khodori Bek, lagi-lagi saya ingin mengutip Khodori Bek karena ini yang kita jadikan sebagai pintu masuk. Ia menyebut di dalam salah satu bab bukunya itu adalah Al-Ijtihad fi Hadzal Daur. Jadi bagaimana hakikat ijtihad pada periode itu. Yang dia menulis Al-Ijtihad fi Hadzal Daur itu ditandai dengan imitasi gitu. Jadi ditandai dengan tidak kreatifnya para ulama pada zaman itu karena mereka semata-mata melakukan at-taqlid al-mahdhu tadi itu. Jadi imitasi secara total itu. Imitasi secara total terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama. Maka melahirkan satu periode yang disebut dengan al-insyidadu babil istihad. Jadi tertutupnya pintu istihad. Itulah yang kemudian direspon oleh ulama-ulama atau oleh tokoh-tokoh pembaharu seperti seawal Rafi' Rifa'ah Tahtawi, kemudian didukung oleh Muhammad Ali Pasha sebagai gubernur Turki Utsmani yang ditempatkan di Mesir pada zaman itu. Lalu berikutnya adalah tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang juga pergi ke Prancis itu, diikuti oleh Muhammad Abduh. Sebagai seorang pembaharu, Abduh memang mengalami dinamika yang cukup panjang ya, karena ia juga pernah dalam tanda petik diusir dari Mesir oleh penguasa karena menyuarakan pembaharuan dan pentingnya rasionalitas dalam memahami agama, termasuk terbukanya kembali pintu ijtihad itu. Jadi agak berbeda dengan Muhammad Ali Pasha yang mendorong terjadinya pembaharuan dengan mengirim pelajar bahkan tentara ke Perancis. Pada periode-periode berikutnya yang seperti yang dialami oleh Muhammad Abduh itu berhadapan dengan penguasa yang dalam tanda petik sedikit anti pembaharuan. Tapi ada penulis yang mengemukakan bahwa terusirnya Abduh
ya, terusirnya Abduh dari Mesir pada zaman itu adalah karena hasutan Inggris. Maknanya ada kekuatan Barat juga yang tidak mau melihat Islam ini mengalami kebangkitan di tangan para pembaharui. Nah, singkatnya begitulah kalau kita melihat jadi interaksi antara Islam dan Barat yang melahirkan modernitas, dan yang lebih penting lagi adalah apa dampak, ya, apa dampak lahirnya, apa namanya, bukan lahirnya, apa dampak interaksi Islam dan Barat pada masa modern itu terhadap hukum Islam. Nah, kita akan melihat situasi atau persoalan ini pada bagian berikutnya. Teman-teman sekalian, pada bagian ini kita akan membicarakan tentang pengaruh modernitas atau periode modern terhadap hukum Islam. Nah, meskipun bukan satu-satunya, tetapi kita semuanya mengetahui bahwa salah satu bentuk modernitas atau salah satu wujud era modern itu adalah kolonialisme atau imperialisme. Yang dalam hal ini kita semuanya bisa melihat bahwa di hampir semua belahan dunia Muslim, Eropa menancapkan kuku-kuku penjajahannya. Nah, ini bukan hanya persoalan apakah penjajahan itu boleh atau tidak boleh, atau bagaimana hakikat penjajahan itu menurut konstitusi dan seterusnya, tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwa hadirnya kekuatan Barat dalam konteks ini telah membawa beberapa gagasan, telah membawa pengaruh dalam bentuk gagasan terhadap dunia Islam. Nah, masuknya gagasan-gagasan tersebut mau tidak mau lalu memberikan efek atau memberikan pengaruh terhadap bagaimana hukum Islam ini harus diberlakukan di negara-negara tersebut, serta bagaimana isu-isu baru lahir dalam masyarakat dan direspon oleh hukum Islam, yang pada akhirnya nanti akan kita kaitkan dengan individu-individu yang memiliki kapasitas pemikiran untuk merespon persoalan tersebut. Nah, inilah yang akan menjadi inti dari bahasan kita pada mata kuliah ini selama 1 semester, yaitu bagaimana masing-masing pemikir dalam dunia Islam, pemikir dalam hukum Islam khususnya, itu memberikan respon dalam upaya mengharmonisasi antara hukum Islam dengan perkembangan zaman. Oke, isu-isu apa atau topik-topik apa atau materi apa yang dibawa oleh penjajahan secara langsung maupun tidak ke dalam dunia Islam? Pertama adalah tentang hubungan negara, politik dan agama. Nah, itu mau tidak mau lahir, ya. Mau tidak mau kita menyaksikan itu, yang dalam kaitan itu adalah berkaitan dengan sekularisasi, negara bangsa, dan seterusnya yang berkaitan dengan persoalan politik. Mau tidak mau harus kita akui bahwa ini memberikan pengaruh terhadap posisi hukum Islam, memberikan pengaruh terhadap isu-isu yang harus direspon oleh hukum Islam dalam konteks modernitas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana Islam, tadi isu yang dibawa adalah tentang negara bangsa dan sekularisasi, plus posisi atau hubungan antara agama dan negara. Kemudian isu yang dibawa adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan pelembagaan, gitu ya, persoalan-persoalan pelembagaan. Karena mau tidak mau kita melihat penjajahan datang itu juga menawarkan institusi, pembaharuan institusi. Karena misalnya di Indonesia, dalam konteks Indonesia sebelum bernama Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan kan berada dalam satu konteks kerajaan dan kesultanan. Maka mereka, penjajah Belanda datang ke Indonesia juga menawarkan pembaharuan institusional terhadap katakanlah institusi hukum berupa pengadilan dan seterusnya. Nah, setidaknya dua isu ini masuk ke dalam dunia Islam bersamaan dengan masuknya kekuatan Barat sebagai katakanlah penjajah, sebagai kekuatan imperialis terhadap dunia Islam. Nah, lalu bagaimana? Nah, sebelum ke situ
saya ingin mengutip seorang penulis dari Universitas Alexander. Nama universitasnya apa ya? Saya cek sebentar. Nama universitasnya itu agak sulit, jadi Frederick Alexander. Universitas Frederick Alexander, namanya Matthias Rohe. Dia menulis buku yang sangat penting dalam bahasa Jerman sebenarnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Islamic Law in Past and Present. Buku ini sangat menarik menurut saya karena dia menggambarkan itu tadi ketersambungan antar periode itu. Jadi dia menjelaskan sejak zaman Nabi. Ini sebenarnya tarikh tasrik dalam bentuk yang lain, tapi karena dia merupakan penulis yang hidup pada zaman kini gitu, maka dia menambahkan era modern di mana para penulis klasik biasanya, para penulis para penulis terdahulu biasanya berhenti, terutama seperti misalnya tadi Khodoribik gitu. Maka Khodoribik berhenti pada periode ke-6, yaitu pada masa Taklid, hancurnya Baghdad. Maka Matthias Rohe ini, meskipun dia juga bicara masa Nabi, meskipun dia juga bisa bicara tentang masa sahabat, tapi yang menarik adalah dia juga bicara tentang modern Islamic law. Jadi dia berbicara tentang bagaimana hukum Islam pada zaman modern. Ini yang bisa kita hubungkan. Oke, dia melakukan overview. Dia melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dibicarakan, yang dicakup kira-kira begitu oleh hukum Islam pada masa klasik gitu. Dan lalu nanti dia melakukan perbandingan dengan isu-isu yang dipraktekkan atau yang dicakup pada masa modern gitu. Ini menarik gitu ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan tesis Khodoribik yang menyebut adanya inqita'us sillah tadi itu. Apakah itu hari ini terjadi dan bagaimana kita menyikapi pandangan inqita'us sillah dan inqita'us sillah bainal ulama itu tadi fil amsoril islamiyah. Dan yang kedua dia sebut sebagai inqita'us sillah bainana wa baina kutubil ulama di masa lalu kan gitu. Nah, oke. Saya ingin mulai saja dengan kutipan Matthias Rohe tadi itu. Dia melihat wilayah-wilayah apa yang dicakup oleh hukum Islam pada masa klasik gitu. Misalnya dia menyebut yang dicakup oleh hukum Islam pada masa klasik itu adalah ada tentang status individu. Nah, gitu. Tentang status individu.